Oke, semuanya, sampai jumpa lagi di channel YouTube Bang Sam yang inspiratif dan mengedukasi. Kesempatan siang hari ini saya akan saya akan bincang-bincang berkenaan dengan tema kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa seseorang bisa menjadi miskin atau seseorang menjadi jatuh miskin? Ini dua hal yang berbeda. Menjadi miskin itu karena dia sejak awal belum pernah hidupnya itu secara ekonomi baik, dan yang satunya sebenarnya secara ekonomi sudah baik, akan tetapi kemudian menjadi jatuh miskin. Nah, dua hal itu akan saya kupas agar para sahabat, para kawan-kawan semuanya bisa memahami dan tidak terjerumus pada jurang kemiskinan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah seseorang bisa menjadi miskin karena gaya hidup atau lifestyle. Ini seringkali terjadi di masyarakat kita. Karena gaya hidup yang mestinya tidak harus dia miliki, tetapi karena terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya sehingga dia menjadi miskin. Sebagai contoh begini, ada sahabat muda yang mestinya belum layak untuk membeli HP atau memiliki HP dengan harga 10-15 juta. Tapi karena gengsi terhadap temannya, terhadap sahabatnya, sehingga dia memaksakan untuk kredit. Dia bilang kepada orang tuanya atau dia sendiri yang kredit HP, sehingga dituntut dalam tiap bulannya untuk membayar sekian ratus ribu atau sekian juta. Padahal dia sendiri belum bekerja, bahkan belum memiliki pendapatan yang tetap atau mumpuni. Sehingga akhirnya dia dikejar-kejar oleh pihak orang yang mengkreditkan barang tersebut. Bisa saja belum lunas barangnya sudah ditarik kembali. Hal lain yang bisa saya berikan contoh diantaranya adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang pada dasarnya belum kemampuannya itu mencukupi, tetapi keinginannya terlalu besar karena gengsi tadi, karena gaya hidup tadi. Tetangganya punya kulkas, dia pengen punya kulkas. Tetangganya punya motor, dia pengen punya motor. Tetangganya punya mobil, dia pengen punya mobil. Padahal dia itu belum memiliki kemampuan untuk membayar. Itu bukan satu kebutuhan, tapi satu keinginan. Sehingga karena belum memiliki kemampuan untuk membayar, akhirnya apa? Dia dikejar-kejar utang. Kalau sudah dikejar-kejar utang, ya repot. Dia pusing sendiri. Dan itu ada contoh yang dilakukan oleh tetangga saya, ya. Dia pada waktu itu saya dengar informasi mendapatkan bonus dari pekerjaan 30 juta. Kemudian uang 30 juta itu bukan untuk membangun rumahnya atau melunasi rumahnya, tetapi untuk kredit mobil. Akhirnya perjalanan 1 tahun dia harus membayar kredit mobil 3 jutaan begitu, tidak kuat membayar lagi. Karena dia di PHK dari pekerjaannya. Nah, dari situ kemudian dia dikejar-kejar oleh debt collector katakanlah. Dikejar-kejar oleh pihak yang memberikan utangan kepada tetangga saya itu. Akhirnya apa? Mobil itu ditarik dealer. Kemudian saya mendapatkan info dari bapaknya, hanya diberi uang
istilah kembalian 2 juta. Nah, berapa ruginya dia dari 30 uang muka dan sudah 1 tahun membayar kredit? Sudah hampir 100 juta uang itu hilang. Padahal mestinya dia belum ada kemampuan untuk kredit mobil. Akhirnya yang terjadi, rumahnya dijual. Dia pindah, entah kemana pindahnya, tapi saya dengar-dengar dia kontrak. Nah, disitulah akhirnya dia terjerumus. Karena gengsinya tadi, pengen tetangganya punya mobil, dia beli mobil. Tapi faktanya tidak ada kemampuan untuk membayar. Ini sangat ironis. Dan tolong jangan dilakukan. Kalau memang tidak sesuai kemampuan ya jangan. Hidup itu yang realistis saja. Apa adanya, itu akan lebih tenang dalam hidup. Dan akhirnya dalam perjalanannya besar kemungkinan akan menjadi sukses karena hidupnya tenang. Tapi kalau dia diburu-buru hutang, ya di sana sini nggak tenang. Dan berat dalam hidupnya. Maka itu jangan dilakukan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Karena itu akan membuat diri kita menjadi jatuh miskin. Nah, selain itu ada 4 tipologi seseorang bisa menjadi miskin. Tipologi pertama adalah orang itu punya kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan. Ini orang yang repot sekali ini. Dalam artian dia malas. Nah, kalau orang yang malas susah untuk dibenahi, maka perlu dirubah mindset mereka, dirubah pola pikir mereka agar mereka tidak lagi menjadi seorang pemalas. Tetapi mereka mau berusaha meningkatkan etos kerjanya. Dan kalau dia sudah memiliki kemampuan, etos kerjanya tinggi, maka saya yakin mereka akan mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan penghasilan, bahkan akan merubah hidupnya untuk lebih baik. Ini sangat penting ini. Ya, kalau tidak, ya wassalam, mereka akan tetap miskin. Untuk tipologi yang kedua adalah mereka punya kemauan, tetapi tidak punya kemampuan. Nah, tipologi ini mestinya tidak terlalu sulit untuk kita rubah. Mereka perlu diberdayakan dengan diberi keterampilan-keterampilan, diberi skill. Kalau dia sudah punya keterampilan, punya skill, saya yakin mereka akan bekerja atau melakukan usaha dan akhirnya akan sukses. Karena sudah memiliki kemauan. Ini tidak terlalu sulit mestinya karena hanya tidak memiliki keterampilan. Dan di era sekarang banyak kok pelatihan-pelatihan gratis. Ya, tidak harus berpikir, wah nanti kalau saya ikut kursus, ikut pelatihan harus bayar. Enggak. Ada pelatihan-pelatihan gratis yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan keterampilan seseorang. Yang ketiga adalah mereka memiliki kemampuan dan memiliki kemauan. Akan tetapi dirinya merasa cukup. Ini juga repot ini. Ini harus merubah mindset dia. Karena kalau tidak dirubah, dia akan tetap miskin. Mengapa? Dia begitu punya saving 1 juta atau 2 juta, berhenti dulu karena udah cukup untuk makan seminggu, untuk makan 2 minggu. Nanti habis baru kerja lagi. Kapan dia akan punya saving? Kapan dia bisa menginvestasikan hasilnya? Karena merasa dirinya sudah cukup itu tadi. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin di sekitar kita ya, ada tukang bangunan gitu yang bekerja, katakanlah hariannya 130 gitu. Dia bekerja barangkali sudah dapat 2 minggu dan sudah punya saving atau kelebihan 500.
Akhirnya apa? Karena masih punya saving 500 atau 1 juta, dia berhenti kerjanya, nyantai dulu, enak-enakan dulu. Kalau habis baru mulai bekerja lagi. Ini tidak akan pernah dia punya kelebihan secara finansial. Dia tidak akan pernah punya saving. Maka hidup dia akan tetap miskin. Nah, tipologi yang demikian harus dirubah mindsetnya. Kembali lagi pada etos kerja. Jangan berpikir bahwa sudah punya simpanan sedikit, sudahlah istirahat dulu. Karena untuk makan 1 minggu masih ada. Kalau begitu nggak akan pernah punya duit. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dia punya kemampuan, punya kemauan, tetapi tidak punya peluang. Ada kan orang yang pengen sekali bekerja. Dia sudah punya keterampilan, dia sudah punya kemampuan, tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Karena apa? Kemampuan, keterampilan yang dia miliki itu jarang dipakai oleh orang lain. Nah, di sini akhirnya dia akan nganggur juga dan ekonominya tidak akan berubah. Maka kalau ingin merubah, ya harus dicarikan peluang pekerjaan, atau dia mencari peluang pekerjaan tidak harus di daerahnya. Lah kadangkala budaya kita itu mangan ora mangan nek kumpul, artinya makan tidak makan kalau ada di satu tempat, akhirnya benar-benar tidak makan. Itu budaya dulu yang harus kita revisi, kita perbaiki agar apa? Agar tetap eksis, agar mereka tetap bisa hidup. Nah, itu tadi adalah satu kupasan mengenai seseorang menjadi jatuh miskin, dan sekaligus saya memberikan satu solusi. Ya, sekaligus saya memberi satu solusi. Dan saya memberikan pesan yang cukup keras ini, agar tidak menjadi orang yang pemalas. Kalau orang sudah pemalas, ya wassalam. Nanti kalau sudah miskin menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Enggak benar. Maka harus bekerja, harus kreatif. Sementara sudah punya kemampuan, sudah punya skill, sudah punya keterampilan, kok tidak digunakan? Karena gengsi. Kerja di bengkel, nggak mau, geluput, kotor. Kapan dia akan dapat hidup? Kapan dia akan dapat duit? Nggak boleh begitu. Inilah yang saya pesankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kita tidak jatuh miskin. Demikian yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Bang Sam yang akan datang, yang inspiratif dan mengedukasi. Sekali mengudara, tetap mengudara.